Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Apriansyah dengan NIM 2401700081. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Komputer kelas A1. Di sini saya akan membahas ketuntasan dalam memahami variasi virus komputer, cara penyebaran dan penanganannya. Mengapa kita perlu tahu? Ketergantungan digital, hampir semua aktivitas modern kita bergantung pada komputer dan koneksi internet. Ancaman yang berkembang, seiringnya canggihnya teknologi, metode penyebaran virus komputer juga semakin pintar dan tersembunyi. Pentingnya pengetahuan. Memahami definisi, penyebaran, dan penanganan virus adalah kunci untuk menjaga keamanan data pribadi dan profesional kita. Apa itu virus komputer? Program jahat yang merusak. Virus komputer adalah program jahat yang dirancang untuk merusak, memanipulasi data, memperlambat sistem, bahkan mencuri informasi penting dari perangkat korban. Bertindak seperti parasit yang membutuhkan program host untuk dijalankan. Biasanya masuk tanpa disadari melalui file atau eksekusi program yang terinfeksi. Tanda-tanda komputer terinfeksi virus. Yang pertama, ada performa menurun. Komputer tiba-tiba menjadi sangat lambat atau lemot tanpa alasan yang jelas, bahkan saat tidak menjalankan aplikasi berat. Selanjutnya ada pesan dan jendela aneh. Munculnya pesan error, jendela pop-up iklan, atau aplikasi yang terbuka sendiri tanpa perintah dari pengguna. Berikutnya ada data rusak atau hilang. File-file penting hilang, tidak bisa dibuka atau mengalami perubahan ukuran dan eksistensi secara terus-menerus. Berikutnya ada aktivitas jaringan. Koneksi internet terasa lambat drastis karena virus menggunakan bandwidth untuk menyebar atau mengirim data. Selanjutnya ada klasifikasi ancaman jenis-jenis virus komputer utama. Yang pertama ada file virus, menempel pada file program exe atau com, dan menyebar saat program dijalankan. Yang kedua ada worm, dapat mereplikasi diri dan menyebar secara mandiri melalui jaringan internet tanpa perlu intervensi pengguna. Yang ketiga ada trojan, menyamar sebagai program atau file yang sah padahal berisi muatan berbahaya di dalamnya. Yang keempat ada ransomware, menginskripsi data pengguna dan menahan akses hingga tebusan atau ransom dibayarkan kepada pelaku kejahatan. Yang kelima ada bot virus, menyerang sektor bot pada hard drive atau media penyimpanan, mencegah sistem operasi berjalan normal. Yang keenam ada makrovirus, menginfeksi dokumen yang menggunakan makro seperti file Microsoft Office untuk menjalankan kode jahat. Selanjutnya ada faktor penyebaran, dari mana virus berasal. Yang pertama dari media eksternal, yang kedua dari unduhan beresiko, yang ketiga dari email phishing, yang keempat dari jaringan tidak aman, dan yang kelima ada malware phishing. Contoh kasus nyata serangan virus global. Yang pertama ada WannaCry pada tahun 2017, sebuah serangan ransomware yang sangat terkenal. Dalam hitungan hari, ia menginfeksi ratusan ribu komputer di lebih dari 150 negara. WannaCry mengenkripsi data korban dan menutup pembayaran Bitcoin untuk pemulihan akses. Dampaknya, kerugian finansial besar dan gangguan layanan publik, seperti rumah sakit dan perusahaan besar. Yang kedua ada Conficker pada tahun 2008, dikenal sebagai worm yang sangat canggih dan sulit diatasi. Conficker menyebar cepat melalui jaringan dengan mengeksploitasi kelemahan pada sistem Windows. Ia menciptakan botnet yang sangat besar, dampaknya menginfeksi jutaan perangkat, mencuri informasi, dan memblokir akses ke situs keamanan. Berikutnya ada pertahanan terbaik, cara mencegah infeksi virus. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Tindakan proaktif. Tindakan proaktif adalah kunci keamanan siber yang efektif. Yang pertama, antivirus dan pembaruan. Selalu gunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya dan pastikan definisinya selalu diperbarui atau update. Yang kedua, ada sistem dan aplikasi mutakhir. Rutin memperbarui sistem operasi atau OS dan semua aplikasi untuk menutup celah keamanan atau patching. Yang ketiga, ada kesadaran diri. Jangan pernah sembarangan mengklik link, membuka lampiran, atau mengunduh dari sumber yang meragukan. Yang keempat, ada hindari bajakan. Jauhi pengguna software dan konten bajakan karena seringkali menyertakan malware tersembunyi. Yang kelima, ada cadangan data atau backup. Lakukan backup data penting secara rutin ke media eksternal atau cloud yang terpisah dari komputer Anda. Berikutnya ada langkah taktis penanganan saat komputer terinfeksi. Yang pertama ada isolasi perangkat. Segera putuskan koneksi internet, cabut kabelan atau matikan wifi untuk mencegah virus menyebar lebih luas. Yang kedua, jalankan pemindaian. Masuk ke save mode jika perlu dan lakukan pemindaian penuh full scan menggunakan perangkat lunak antivirus Anda. Yang ketiga, ada karantina atau hapus. Pilih opsi untuk menghapus atau mengkarantina file-file yang terdeteksi terinfeksi oleh antivirus.
Yang keempat, ada tindakan ekstrim. Jika infeksi terlalu parah dan tidak dapat dibersihkan, pertimbangkan untuk menginstal ulang reinstall sistem operasi. Yang kelima, ada perbarui keamanan. Setelah sistem bersih, ganti semua kata sandi penting yang pernah Anda akses dari komputer tersebut. Kesimpulan dan panggilan tindakan. Virus komputer adalah ancaman nyata dalam ekosistem digital. Meskipun jenisnya banyak, sebagian besar dapat dicegah dengan praktik keamanan yang baik. Keamanan komputer itu bukan cuma soal antivirus, tapi soal kebiasaan dan kesadaran kita dalam berselancar di dunia maya. Ancaman universal, virus bisa datang dari berbagai sumber, selalu waspada adalah kunci. Pengguna bijak, dengan memahami cara kerjanya, kita bisa menjadi pengguna komputer yang lebih aman dan bijak. Proaktif, prioritaskan pencegahan, backup data, update sistem, dan gunakan perangkat lunak resmi. Terima kasih, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.